Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5746 Rahasia Ye Danyang. Benar sekali. Daging dan darah berubah menjadi abu, meninggalkan kerangka hitam. Wu Chuanweng tersenyum getir dan berkata, ketika Ren Xin dan aku menemukan petunjuk pada sisa-sisa pangeran kedua, kami berdua terkejut, karena persis sama dengan pangeran pertama. Kemudian, setelah kami menutup makam pangeran kedua, kami kembali ke paviliun misteri surgawi dan memulai penyelidikan kami. Ada banyak racun aneh di dunia ini, dan bahkan lebih banyak lagi yang mengubah daging dan darah menjadi abu dan tulang menjadi hitam setelah tertelan. Setidaknya ada 8 atau 10 ribu jenis. Banyak racun aneh membuat pangeran pertama dan kedua berada dalam keadaan ini setelah tertelan. Tetapi ada satu syarat yang tidak dimiliki racun aneh lainnya. Yaitu, tidak ada zat yang sangat beracun yang terdeteksi di tubuh pangeran pertama dan kedua. Jadi, kami memanfaatkan poin ini dan memulai penyelidikan rahasia kami. Akhirnya, kami menemukan petunjuk dan mengetahui bahwa ada racun aneh di lembah serangga perbatasan selatan yang disebut bencana dewa dan iblis, salah satu dari 75 racun raja di lembah serangga perbatasan selatan. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau, seperti kepulan asap. Yang terpenting, racun ini tidak meninggalkan jejak efeknya pada tubuh prajurit yang gugur. Petik 2. Kemudian, Ren Xin dan aku pergi ke lembah serangga perbatasan selatan dengan dalih mencari besi ilahi. Setelah banyak penyelidikan, kami akhirnya memastikan bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua meninggal karena kesengsaraan iblis ilahi. Prajurit yang meninggal karena kesengsaraan iblis ilahi akan mengalami daging dan darah mereka berubah menjadi abu dalam waktu 15 hari, hanya menyisakan tulang hitam. Oleh karena itu, racun ini juga dikenal sebagai iblis hitam di wilayah selatan. Wu Chuanweng berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Setelah mendengarkan penyelidikan Wu Chuanweng dan Ren Xin, Lin Bai memiliki pemahaman dasar tentang seluk-beluk masalah tersebut. Pertama, setelah kematian pangeran pertama dan pangeran kedua, Kaisar Chu mengirimkan seorang pangeran kerajaan, divisi Zhaoxing, dan paviliun Tianji untuk melakukan penyelidikan. Dapat dikatakan bahwa para prajurit yang berpartisipasi dalam penyelidikan tersebut semuanya adalah ahli terkemuka di ibu kota, tidak hanya sangat terkenal tetapi juga memegang posisi tinggi. Wu Chuanweng, sebagai kepala pemurni senjata paviliun misteri surgawi, bertanggung jawab untuk memeriksa susunan dan mekanisme di dalam dan di luar kediaman pangeran pertama. Ye Danyang, sebagai kepala ahli alkimia paviliun misteri surgawi, bertanggung jawab untuk menyelidiki penyebab kematian pangeran pertama dan apakah ada racun di tubuhnya. Bekerja sama, mereka menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dalam waktu setengah bulan. Awalnya, Wu Chuanweng dan Ye Danyang tidak menemukan petunjuk apapun. Baru pada saat pemakaman Wu Chuanweng dan Ren Xin menemukan beberapa keanehan. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah Ye Danyang berbohong? Dia telah menemukan racun di tubuh pangeran pertama dan kedua, tetapi dia belum mengungkapkannya. Wu Chuanweng terkekeh, mungkin itu mungkin. Aku tidak mengenal orang ini. Meskipun kami berdua adalah kepala paviliun misteri surgawi, selama 10.000 tahun terakhir, kami hanya bertemu beberapa kali. Petik 2. Dia menghabiskan seluruh waktunya memurnikan pil di ruang alkimia, sementara aku menghabiskan seluruh waktuku memurnikan senjata di dalam labu. Kami jarang berkomunikasi. Ye Danyang masih menjadi kepala alkimia paviliun misteri surgawi. Dia tampak sangat sederhana, Lin Bai telah berada di ibu kota begitu lama dan belum pernah mendengar tentangnya. Jika Lin Bai tidak mengetahui dari berkas rahasia di divisi Zhaoxing bahwa Ye Danyang adalah kepala alkimia paviliun Tianji, dia mungkin bahkan tidak tahu siapa Ye Danyang. Lin Bai tersenyum dan bertanya, senior telah bekerja dengan Ye Danyang selama bertahun-tahun, apakah Anda tidak tahu apapun tentang dia? Wu Chuanweng berpikir sejenak, lalu matanya berbinar, dan dia berkata dengan licik kepada Lin Bai, aku hanya tahu satu hal tentang Ye Danyang. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa itu? Gambar, Wu Chuanweng berkata, Ye Danyang berasal dari Sekte Danxia, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Dia menimbulkan kehebohan dengan sebuah rahasia. Senyum tersungging di wajah Wu Chuanweng saat dia menceritakan ini. Apa tepatnya yang terjadi? Lin Bai buru-buru bertanya. Wu Chuanweng terkekeh, konon Ye Danyang dibesarkan di Sekte Danxia sejak kecil, seorang yatim piatu yang diadopsi oleh gurunya. Kemudian, ketika gurunya pergi mengumpulkan ramuan, dia diserang oleh kultivator iblis dan tewas. Sejak saat itu, dia dan istri gurunya tinggal bersama di Sekte Danxia, saling bergantung satu sama lain. Kemudian, desas-desus menyebar di dalam Sekte Danxia bahwa ada hubungan yang tidak jelas antara dia dan istri gurunya. Wu Chuanweng berhenti di sini. Lin Bai terkejut. Ye Danyang benar-benar berselingkuh dengan istri gurunya. Meskipun dunia seni bela diri dikenal dengan semangatnya yang ganas dan tak terkendali,
perilaku tidak bermoral seperti itu masih dikutuk secara universal. Wu Chuanweng tertawa licik, berita itu segera menimbulkan kehebohan di seluruh kerajaan Chu, karena Ye Dan yang sudah terkenal, dipuji sebagai alkemis paling terkemuka di Sekte Danxia selama puluhan ribu tahun. Berita itu dengan cepat diredam oleh Sekte Danxia. Kemudian, Sekte Danxia mengeluarkan pengumuman publik di seluruh kerajaan Chu, mengusir Ye Danyang dari sekte tersebut. Setelah mendengar ini, keluarga kerajaan Chu mengundang Ye Danyang untuk bergabung dengan Paviliun Tianji sebagai alkemis. Ye Danyang memenuhi harapan Kaisar Chu, menonjol di antara puluhan ribu alkemis di Paviliun Tianji hanya dalam 500 tahun, menjadi alkemis utamanya. Setelah Ye Danyang meninggalkan Sekte Danxia, istri gurunya juga menghilang secara misterius, keberadaannya tidak diketahui. Dikatakan bahwa dia mengikutinya ke ibu kota, tetapi tidak ada yang melihatnya. Petik 2, petik 2. Rahasia seperti itu hanya dapat saya ceritakan kepada Anda. Anda tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Ye Danyang di arsip rahasia divisi Zhaoxing. Karena Ye Danyang sudah meminta Kaisar Chu untuk mengambil berkas-berkas dari ruang rahasia divisi Zhaoxing. Wu Chuanweng tampak menikmati gosip, wajahnya berseri-seri saat membicarakan perselingkuhan Ye Danyang. Lin Bai bertanya dengan terkejut, apakah ini benar? Wu Chuanweng mengangguk sedikit, meskipun penjelasan yang diberikan oleh Sekte Danxia ambigu, hanya segelintir orang yang tahu bahwa ini memang benar. Aku adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu ini. Lin Bai bertanya, lalu bagaimana kau mengetahuinya, senior? Bukankah kau bilang kau tidak mengenal Ye Danyang? Wu Chuanweng mengangkat bahu dan berkata, meskipun kami tidak mengenal, kami telah bekerja bersama di Paviliun Tianji selama 10.000 tahun. Kami sering bertemu, tentu aku akan memperhatikan sesuatu yang tidak beres. Aku ingat suatu kali, Ye Danyang mengundangku sebagai tamu. Saat itulah aku melihat istri tuannya. Karena itulah Ye Danyang dikutuk oleh semua orang, dan kepribadiannya menjadi tertutup dan menyendiri, tidak menyukai komunikasi dengan orang lain. Sekarang, di ibu kota, selain Kaisar Chu, tidak ada seorang pun yang dapat membujuk Ye Danyang untuk datang. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, senyum pahit teruk di wajahnya, dan berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa kepala alkemis Paviliun Misteri Surgawi akan memiliki rahasia seperti itu. Wu Chuanweng berkata, Ye Danyang menyendiri dan tidak suka berkomunikasi dengan orang-orang, jadi aku tidak tahu apakah dia menemukan racun apapun di tubuh pangeran pertama dan kedua. Apakah dia tidak menemukannya? Atau apakah dia menemukannya tetapi tidak mengatakan apapun? Masalah ini terserah Anda untuk menyelidikinya sendiri. Wu Chuanweng menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Lin Bai, Putra Suci Lin Bai, aku menasihatimu, jika kau ingin menyelidiki masalah ini, bersiaplah untuk mati. Bab 5747 Bersiaplah menghadapi kematian. Sage Lin Bai, aku menasihatimu, jika kau berniat menyelidiki masalah ini, sebaiknya kau bersiap untuk mati. Siapapun yang meracuni dan membunuh pangeran pertama dan kedua, mereka tidak akan ingin kau mengungkapnya. Jika mereka tahu kau sedang menyelidiki, mereka akan marah dan melakukan pembantaian. Tetua Wu Chuan dengan sungguh-sungguh memperingatkan Lin Bai. Lin Bai memahami implikasinya. 1000 tahun yang lalu, setelah pangeran pertama dan kedua meninggal, Kaisar Chu tidak menindaklanjuti masalah ini karena tidak ada yang mau menyelidiki secara menyeluruh. Tapi sekarang berbeda. Lin Bai ingin mengungkap masalah ini, menemukan pelaku sebenarnya, dan menggunakannya untuk kepentingan Pangeran Chen. Bahkan jika Kaisar Chu tidak mau menyelidiki, selama Lin Bai gigih dan menunjukkan bukti di hadapan Kaisar Chu, dia pasti tidak akan tinggal diam. Ini akan memaksa Kaisar Chu untuk menyelidiki. Membunuh pangeran adalah kejahatan keji, jika masalah ini terungkap, itu pasti akan melibatkan banyak orang. Jika orang yang membunuh pangeran pertama dan kedua tahu Lin Bai sedang menyelidiki, mereka pasti akan mencoba segala cara untuk membunuhnya. Dari sudut pandangmu, siapa yang menargetkan pangeran pertama dan kedua? Lin Bai bertanya kepada Wu Chuanweng dengan penasaran. Kau tahu betul apa yang kau tanyakan? Wu Chuanweng terkekeh pelan dan berkata, Sage Lin Bai, kau sudah tahu jawabannya di dalam hatimu, jadi mengapa bertanya padaku? Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, meskipun aku sudah berada di ibu kota selama hampir setahun, aku masih belum sepenuhnya mengerti. Aku ingin mendengar pendapat senior Wu Chuanweng. Wu Chuanweng berkata dengan lembut, setelah kematian pangeran pertama dan kedua, siapa yang paling diuntungkan? Yang Mulia Pangeran Chen, Pangeran ke-8, Pangeran ke-12, dan Pangeran ketiga semuanya diuntungkan. Mereka semua berpotensi membunuh pangeran pertama dan kedua. Tapi dilihat dari situasi saat ini, Pangeran ke-12 meninggal secara tragis di penjara, Yang Mulia Pangeran Chen diturunkan pangkatnya, dan Pangeran ke-8 telah melarikan diri jauh, hanya menyisakan Pangeran ketiga. Sage Lin Bai, bukankah Anda penasaran?
Dari semua pangeran Kaisar Chu, beberapa meninggal dan beberapa diturunkan pangkatnya, jadi mengapa pangeran ketiga tidak terluka? Wu Chuanweng tersenyum penuh arti kepada Lin Bai. Kata-katanya sudah jelas. Wu Chuanweng juga menduga bahwa pangeran ketiga yang bertanggung jawab. Dia melanjutkan, lagi pula, Yang Mulia Pangeran Chen saat itu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dia hanya ingin menemukan pedang yang dapat menghancurkan semua hal di bawah langit, dan perisai yang tidak dapat dihancurkan. Dia tidak tertarik pada tahta. Lebih lanjut, Pangeran pertama dan Pangeran kedua memperlakukan Yang Mulia Pangeran Chen dengan baik, dan Yang Mulia Pangeran Chen juga mendukung mereka untuk menjadi Kaisar Chu. Jadi tidak mungkin Yang Mulia Pangeran Chen. Itu hanya menyisakan Pangeran ketiga. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, pendapat Wu Chuanweng sejalan dengan pendapatnya sendiri. Wu Chuanweng melanjutkan, lagi pula, Pangeran ketiga cukup aneh. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa yang aneh tentang dia? Wu Chuanweng berkata, meskipun Pangeran ketiga sangat berbakat, dia tidak termasuk dalam jajaran Pangeran pertama, Pangeran kedua, Pangeran Chen, Pangeran ketujuh, atau Pangeran ke-12. Di antara semua pangeran, dia tidak terlalu menonjol. Dia biasa saja di antara para pangeran, hampir tidak ada yang istimewa. Namun, orang yang biasa-biasa saja ini telah mencapai ketenaran hanya dalam 2 atau 300 tahun, menjadi pangeran terkuat di bawah Kaisar Chu. Bukankah itu aneh? Sebelumnya, kita semua mengira pangeran ketiga menyembunyikan bakatnya dan tidak menunjukkan kemampuannya. Tetapi ketika saya menemukan bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua meninggal karena racun, saya menyadari bahwa pangeran ketiga pasti memiliki tokoh berpengaruh yang membimbingnya. Wu Chuanweng berkata dengan yakin. Jika pangeran ketiga tidak memiliki mentor yang kuat yang membimbingnya, dia tidak akan pernah bisa bangkit dari seorang pangeran biasa menjadi pangeran terkuat di keluarga kerajaan Chu. Lagi pula, putra suci Lin Bai, kau harus memikirkan ini dengan cermat. Petik 2. Dengan kekuatan pangeran ketiga saat ini baik di dalam maupun di luar ibu kota, dia praktis mengendalikan segalanya. Dia tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik untuk Kaisar Chu. Petik 2. Tetapi sekarang, kurang dari 2 tahun sebelum ulang tahunnya, Kaisar Chu tiba-tiba memanggil kembali Pangeran Chen, tanpa menunjuk pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Bukankah ini aneh? Wu Chuanweng bertanya kepada Lin Bai dengan ekspresi serius. Lin Bai, setelah mendengar ini, merasa bahwa kata-kata Wu Chuanweng masuk akal. Kapan Pangeran Chen kembali ke ibu kota? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, Lin Bai dan Pangeran Chen tiba di kota Ziwei bersama-sama. Kemudian, Lin Bai pergi ke Sekte Tianshui, sementara Pangeran Chen kembali ke keluarga kerajaan. Pada saat itu, hanya tersisa 5 tahun sampai ulang tahun Kaisar Chu. 5 tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi orang biasa, tetapi bagi para ahli bela diri, itu seperti kedipan mata. Secara logis, dengan mendekatnya hari ulang tahun Kaisar Chu, seharusnya beliau segera mengangkat pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Lalu mengapa, pada saat yang sangat penting seperti itu, Pangeran Chen dipanggil kembali dari wilayah kekuasaannya dan diberi dukungan yang begitu kuat, membantunya membangun pijakan yang kokoh di ibu kota. Wu Chuanweng tertawa dingin dan berkata, Yang Mulia Kaisar Chu pasti telah menemukan tokoh-tokoh tertentu di balik pangeran ketiga, itulah sebabnya beliau ragu untuk mempercayakan tahta kepadanya dan harus mengirim Pangeran Chen kembali ke ibu kota. Lin Bai bertanya, dari sudut pandangmu, siapa yang berada di balik pangeran ketiga? Apakah itu Raja Militer Kerajaan Chu? Atau keluarga kerajaan-kerajaan Chu? Atau mungkin 5 keluarga dan 7 sekte Chu? Wu Chuanweng tersenyum tipis dan berkata, aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Mengetahui terlalu banyak itu melelahkan. Saat ini, aku hanya ingin tinggal di sini di dalam labu kuning ini, menempa besi, menanam bunga, menyaksikan matahari terbit, dan melihat matahari terbenam, hanya itu. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia bertanya dengan lembut, Senior Ren Xin memintaku untuk menemuimu. Apakah ada hal yang belum kau ceritakan padaku? Lin Bai mengobrol dengan Wu Chuanweng cukup lama, yang membuatnya menyadari betapa rumitnya intrik di ibu kota dan di antara keluarga kerajaan. Semuanya saling terkait dan kompleks. Akan sulit bagi seorang ahli bela diri yang belum mengalaminya secara langsung untuk memahami bahaya di dalamnya. Tetapi yang paling dihargai Lin Bai adalah petunjuk yang dapat diberikan Wu Chuanweng. Bagaimanapun, tujuan Lin Bai diundang adalah untuk mencari tahu penyebab kematian putra pertama dan kedua. Jika dia bisa mengetahui penyebab kematian pangeran pertama dan kedua, bahkan jika dia tidak bisa menjatuhkan pangeran ketiga, setidaknya dia bisa memenangkan hati keluarga Chen dan istana teratai suci untuk menjadi sekutu Pangeran Chen. Wu Chuanweng menarik napas dalam-dalam, tatapannya gelap, racun iblis ilahi adalah salah satu dari 75 racun Raja Lembah Serangga Perbatasan Selatan.
Hanya murid inti lembah serangga perbatasan selatan yang dapat bersentuhan dengan racun ini. Ketika Rensin dan aku pergi ke wilayah selatan untuk menyelidiki, kami mendapat beberapa berita. Dikatakan bahwa seorang pengkhianat muncul dari lembah serangga perbatasan selatan, yang menyusup ke alam rahasia dan mencuri banyak gulungan, termasuk metode kultivasi ramuan iblis ilahi. Lembah serangga perbatasan selatan mengirim prajurit untuk memburunya, dan orang ini kemudian melarikan diri dari wilayah selatan dan menghilang tanpa jejak. Jika aku tidak salah, kematian pangeran pertama dan kedua pasti terkait dengan orang ini. Mata Lin Bai berkilat, ada informasi penting seperti itu. Siapa nama orang ini? Lin Bai buru-buru bertanya. Wu Chuanweng menjawab, Xia Jingxi. Bab 5748 Kematian Putra Suci. Xia Jingxi. Lin Bai mengingat nama ini dengan saksama. Wu Chuanweng berkata, jika kematian pangeran pertama dan kedua benar-benar terkait dengan orang ini, maka orang ini pasti berada di ibu kota Chu, dan khususnya di paviliun matahari dan bulan pangeran ketiga. Sebuah sosok gelap tanpa sadar terlintas di benak Lin Bai. Seniman bela diri misterius yang menyergap dan membunuh Rensin hari itu, sosok gelap yang mencegat Lin Bai di gerbang Dingan, tampaknya orang yang sama. Yang terpenting, orang ini menguasai ilmu racun. Mungkinkah dia Xia Jingxi? Lin Bai bergumam pada dirinya sendiri. Wu Chuanweng menghela napas pelan, aku telah memberitahumu semua yang kuketahui. Terlepas dari hasil akhirnya, aku akan meninggalkan ibu kota setelah kaisar baru naik tahta. Putra suci Lin Bai, tempat tinggalku sederhana, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Setelah mengatakan ini, Wu Chuanweng memecatnya. Lin Bai tersenyum tipis, berdiri, dan membungkuk, berkata, terima kasih, senior. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Wu Chuanweng tersenyum dan mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah portal cahaya muncul di belakang Lin Bai. Lin Bai berbalik dan melangkah ke portal, lalu terbang keluar dari labu kuning. Setelah keluar dari labu, Lin Bai mendarat dan mendapati dirinya berada di aula penerimaan paviliun misteri surgawi. Meng Ye sedang minum teh bersama Qiao Mo dan Qin Yao, menunggu Lin Bai keluar dari labu. Saudara senior putra suci, Qiao Mo dan Qin Yao menghela napas lega melihat Lin Bai keluar dengan selamat dari labu kuning. Putra suci Lin Bai, apakah kau mendapatkan apa yang kau inginkan dari guruku? Tanya Meng Ye sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum misterius dan berkata kepada Meng Ye, terima kasih telah membimbingku, saudara Meng. Aku ada urusan lain yang harus diurus hari ini. Jika aku punya waktu luang di masa mendatang, aku pasti akan mengundang saudara Meng untuk mengunjungi sekte air surgawi. Aku pamit. Dengan itu, Lin Bai membawa Qiao Mo dan Qin Yao pergi dari paviliun misteri surgawi. Meninggalkan paviliun misteri surgawi, Lin Bai berjalan diam-diam di depan rombongan, menyusuri jalanan ibu kota yang ramai. Keuntungan terbesar dari perjalanan ini adalah mengkonfirmasi bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua memang tewas dalam kesengsaraan iblis ilahi. Selain itu, aku mempelajari banyak rahasia keluarga kerajaan, serta informasi tentang beberapa pangeran. Petik 2. Yang terpenting, pendekar bela diri yang mengkhianati lembah serangga perbatasan selatan kemungkinan besar adalah orang yang menciptakan kesengsaraan iblis ilahi. Selanjutnya, aku hanya perlu menemukan cara untuk menangkap orang ini dan membuatnya mengakui apa yang terjadi. Tapi bagaimana aku bisa menangkap orang ini? Lin Bai merenung, kepalanya berdenyut, tidak dapat menemukan solusi. Orang ini mengkhianati lembah serangga perbatasan selatan dan berhasil melarikan diri tanpa cedera, bahkan melarikan diri dari wilayah selatan. Ini menunjukkan bahwa orang ini sangat terampil atau memiliki pendukung yang kuat. Dan sekarang dia berada di ibu kota, bersembunyi siang dan malam di paviliun matahari dan bulan pangeran ketiga, Lin Bai tidak punya cara untuk menangkapnya. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Aku punya banyak waktu untuk melemahkan mereka. Lin Bai tersenyum tipis dan menuju ke istana sekte air surgawi. Tepat ketika mereka kembali ke istana sekte Tianshui. Tetua kedua bergegas menemui Lin Bai, berkata, Putra suci Lin Bai, mengapa kau baru kembali sekarang? Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao, melihat ekspresi cemas pangeran kedua, bertanya, tetua kedua, apa yang terjadi? Tetua kedua menjawab, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirim orang 2 atau 3 kali, memerintahkanmu untuk segera pergi ke divisi Zhaoxing untuk menemukannya. Lin Bai bertanya dengan bingung, apakah Yang Mulia Pangeran Chen mengatakan tentang apa itu? Ekspresi pangeran kedua tampak serius, dan dia berbisik kepada Lin Bai, dikatakan bahwa seorang putra suci meninggal di ibu kota, dan masalah ini telah sampai ke Yang Mulia Kaisar Chu. Yang Mulia Kaisar Chu sangat marah dan telah memerintahkan Yang Mulia Pangeran Chen untuk segera menyelesaikan kasus ini dan membawa pelaku sebenarnya ke pengadilan. Gambar. Apa? Lin Bai terkejut, wajahnya memerah.
Hal yang paling tidak ingin dilihatnya benar-benar terjadi. Seorang putra suci telah meninggal. Putra suci dan putri suci adalah penerus masa depan berbagai sekte dan keluarga, seniman bela diri yang dibina selama bertahun-tahun oleh klan dan keluarga mereka masing-masing. Seorang putra suci sangat penting bagi sekte atau keluarga manapun. Kematian seorang putra suci di ibu kota tentu tidak akan ditoleransi oleh keluarga atau sektenya. Yang terpenting, hampir semua putra suci dan putri suci yang berkumpul di ibu kota itu datang untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu. Mereka datang untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, namun mereka meninggal di ibu kota. Ini adalah tanggung jawab keluarga kerajaan Chu. Tidak heran Kaisar Chu sangat marah. Lin Bai bertanya, apakah Yang Mulia Pangeran Chen menyebutkan putra suci dari sekte atau keluarga mana itu? Tetua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Yang Mulia Pangeran Chen mengirim beberapa seniman bela diri untuk memanggilmu, tetapi kau tidak ada di istana. Jadi Yang Mulia mengirim seseorang untuk memberitahumu agar segera pergi ke divisi Zhaoxing setelah kau kembali. Aku akan segera pergi. Lin Bai mengangguk, melompat ke kereta yang ditarik rusa bersama Qiao Mo dan Qin Yao, dan dengan cepat menuju divisi Zhaoxing. Divisi Zhaoxing ramai hari ini. Yang Mulia Pangeran Chen dan kelima komandan divisi Zhaoxing semuanya berkumpul di aula utama. Selain keenam tokoh kunci ini, komandan garnisun dan jenderal gerbang kota yang bertanggung jawab atas keamanan ibu kota juga hadir. Wajah mereka muram, alis mereka berkerut karena khawatir. Yang Mulia Pangeran Chen duduk di kursi utama dengan ekspresi suram, mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tepat saat itu, seorang penjaga dari Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran datang untuk melapor, Yang Mulia, putra suci Lin Bai telah tiba. Pangeran Chen sangat gembira dan buru-buru berkata, cepat, persilakan saudara Lin masuk. Lin Bai memimpin Qiao Mo dan Qin Yao ke aula utama dan segera merasakan suasana yang sangat serius. 50 atau 60 pendekar bela diri yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh di dalam dan sekitar ibu kota. 5 komandan Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran, komandan garnisun ibu kota, dan jenderal yang menjaga gerbang kota. Masing-masing merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan di ibu kota. Namun kini, wajah mereka muram dan ekspresi mereka gelap. Yang Mulia, Lin Bai menyapa Pangeran Chen dengan membungkuk saat ia masuk. Saudara Lin, tidak perlu formalitas. Anda datang di waktu yang tepat, kata Pangeran Chen, menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Lin Bai bertanya, Yang Mulia, saya mendengar sesuatu terjadi di ibu kota. Pangeran Chen menjawab, Saudara Lin, tadi malam, Zhuo Feiyu, putra suci Sekte Guyi, salah satu dari 9 Sekte Qitian, meninggal di Istana Bulan Pavilion Mingyue. 9 Sekte Qitian, Sekte Guyi, putra suci Zhuo Feiyu. Mata Lin Bai berkilat, dan dia bertanya, bagaimana dia meninggal? Pangeran Chen menjawab, dia tertusuk jantungnya dengan satu tebasan pedang. Orang yang membunuhnya sangat terampil dalam ilmu pedang. Zhuo Feiyu hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dibunuh oleh lawannya dengan satu pukulan, bahkan jiwanya pun tidak selamat. Lin Bai bertanya, siapa yang membunuhnya? Pangeran Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Petik 2. Mayat Zhuo Feiyu ditemukan oleh Lan Yue, selir istana Mingyue Fang Xiyun. Tadi malam, Zhuo Feiyu mabuk di istana Xiyun, jadi Lan Yue mengatur agar seorang pelayan istana menemaninya ke tempat tidur. Pagi ini, Lan Yue pergi mengunjungi Zhuo Feiyu, tetapi tanpa diduga, ketika dia tiba di kamar tidur, dia menemukan bahwa susunan sihir telah dibuka. Setelah masuk, Lan Yue menemukan mayat Zhuo Feiyu dan pelayan itu. Bab 5749 Putra Suci dari Sekte Guyi. Zhuo Feiyu. Zhuo Feiyu, putra suci Sekte Guyi, salah satu dari 9 sekte utama di wilayah Sekte Qitian. Dia dan Lu Qingjun berasal dari wilayah yang sama. Menurut Yang Mulia Pangeran Chen, Zhuo Feiyu menghabiskan malam dengan bersenang-senang di Istana Bulan, dan setelah mabuk, dia menginap di Istana Xiyun. Keesokan paginya, selir tercantik dari Istana Xiyun pergi mengunjungi Zhuo Feiyu, hanya untuk menemukan bahwa susunan pelindung istana telah hancur, dan Zhuo Feiyu dan pelayannya tewas di kamar. Pangeran Chen berkata, selir dari Istana Xiyun juga tahu bahwa latar belakang Zhuo Feiyu luar biasa. Setelah mengetahui bahwa Zhuo Feiyu telah meninggal, dia segera melaporkannya ke divisi Zhaoxing. Divisi Zhaoxing menerima berita itu dan bergegas untuk mengambil jenazah Zhuo Feiyu. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apakah Zhuo Feiyu seseorang yang pergi ke Istana Bulan untuk berkunjung? Pangeran Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Zhao Xiantu mengadakan jamuan makan untuk Zhuo Feiyu, Li Yusan, Tang Jing, Kong Qiwen, dan Ling Hujun. Lin Bai mengenali Li Yusan, Tang Jing, Kong Qiwen,
dan Ling Hujun, mereka semua berasal dari salah satu dari 9 sekte besar Qitian. Lin Bai bertanya, apakah itu pembunuhan balas dendam? Atau kejahatan karena nafsu? Pangeran Chen menggelengkan kepalanya lagi, berkata, saat ini kita belum tahu apa-apa. Zhao Xiantu, Li Yusan, dan yang lainnya juga menginap di Istana Ziyun tadi malam, tetapi mereka semua tidak terluka. Karena itu, setelah mengetahui kematian Zhuo Feiyu, berita itu dengan cepat sampai ke Sekte Guyi. Beberapa tetua Sekte Guyi sangat marah dan bergegas menemui Kaisar Chu, bahkan menyatakan bahwa jika pembunuh Zhuo Feiyu tidak ditemukan, Sekte Guyi akan memutuskan hubungan dengan Kerajaan Chu. Ayahku sangat marah karena ini dan memerintahkan divisi Zhaoxing untuk menangkap pelaku sebenarnya dalam waktu setengah bulan. Tapi sekarang, kita bahkan belum mengetahui siapa pelakunya. Apalagi menangkap pelaku sebenarnya. Pangeran Chen meletakkan satu tangan di dahinya, wajahnya penuh kekhawatiran. Saudara Lin, apakah kau punya ide? Tanya Pangeran Chen. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, aku baru saja menerima kabar itu. Aku bahkan belum melihat jasad Zhuo Feiyu, dan aku juga belum pergi ke Istana Ziyun untuk memeriksa tempat kejadian. Dengan informasi yang terbatas seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa mengetahui solusinya? Pangeran Chen berkata, itu mudah. Jasad Zhuo Feiyu masih berada di dalam divisi Zhaoxing. Jika saudara Lin ingin melihatnya, silakan. Istana Ziyun telah disegel oleh divisi Zhaoxing, dan tempat kejadian telah dijaga dengan baik. Saudara Lin, masalah ini sangat penting. Kuharap kau dapat membantu divisi Zhaoxing dalam menyelesaikan masalah ini untukku. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, karena Yang Mulia telah memberi perintah, aku akan melakukan yang terbaik. Pangeran Chen berkata, baiklah, kalau begitu Zumo akan bertanggung jawab atas masalah ini, dengan bantuan kakak Lin. Divisi Zhaoxing, Garnison, dan penjaga gerbang kota harus memberikan bantuan kepada Zumo dan kakak Lin jika diperlukan. Pembunuhnya harus ditangkap dalam waktu setengah bulan. Baik, Tuan. Semua yang hadir berdiri untuk menerima perintah tersebut. Sage Lin Bai, ikutlah denganku, aku akan membawamu untuk melihat jenazah Zhuo Feiyu. Zumo memimpin Lin Bai menuju aula belakang, dengan Qiao Mo dan Qin Yao mengikuti di belakang. Setelah meninggalkan aula utama, Zumo menggelengkan kepalanya dan berkata, kita telah lama mengantisipasi bahwa perayaan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu akan menyebabkan kekacauan baik di dalam maupun di luar ibu kota, tetapi kita tidak menyangka kekacauan tahun ini akan begitu besar, dengan seorang bijak benar-benar meninggal di ibu kota. Lin Bai bertanya dengan penasaran, bukankah kita pernah melihat hal ini sebelumnya? Zumo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pernah. Ketika Kaisar Chu sebelumnya turun tahta, meskipun ada banyak gangguan di ibu kota, itu disebabkan oleh beberapa sekte dan tokoh iblis, atau oleh raja-raja militer lokal yang memimpin pasukan mereka sendiri. Tapi semuanya mudah diselesaikan pada akhirnya. Namun tahun ini, tampaknya sangat berbeda, seorang bijak telah gugur. Divisi Zhaoxing bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis berita dari seluruh kerajaan Chu, dan tentu saja, ada banyak sekali informasi di arsip rahasia divisi Zhaoxing. Gambar, Zumo dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kekacauan yang terjadi di ibu kota ketika Kaisar Chu sebelumnya turun tahta. Seperti yang dikatakan Zumo, meskipun ibu kota memang mengalami kekacauan yang signifikan selama pemerintahan Kaisar Chu sebelumnya, sebagian besar disebabkan oleh kultus jahat dan sekte iblis, yang hanya mengancam para pendekar bela diri biasa dan jarang putra-putra suci dari sekte-sekte besar. Para pendekar bela diri alam iblis tahu betul bahwa putra dan putri suci dari sekte-sekte besar adalah kesayangan sekte dan keluarga mereka, membunuh mereka pasti akan menyebabkan pengejaran dan hukuman berat dari sekte-sekte besar dan keluarga-keluarga tersebut. Oleh karena itu, hanya sedikit pendekar bela diri yang bersedia menentang putra dan putri suci kecuali benar-benar diperlukan. Misalnya, Lin Bai saat ini adalah duri dalam daging bagi pangeran ketiga, dan Li Mo serta Zhao Xiantu sama-sama berharap mereka dapat mencabik-cabiknya. Namun, meskipun mereka sangat membenci Lin Bai, mereka tidak berani menyentuhnya begitu saja. Alasannya adalah sekte Tianshui berada di belakang Lin Bai. Jika sesuatu terjadi pada Lin Bai di ibu kota, sekte Tianshui pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Zumo menghela napas dan berkata, orang ini berani menyerang Zhuo Feiyu, dia pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu apa tujuannya. Lin Bai berbisik, apakah Kaisar Chu telah menenangkan para tetua sekte Guyi? Zumo menghela napas getir, bagaimana mungkin dia menenangkan mereka? Sekte mereka baru saja kehilangan putra sucinya, dan beberapa tetua sekte Guyi sangat marah. Mereka bahkan telah menggunakan metode rahasia untuk memberitahu sekte tersebut. Konon pemimpin sekte Guyi memimpin ratusan tokoh kuat, bergegas menuju ibu kota Chu siang dan malam.
Kata Lin Bai. Mereka datang dengan kekuatan besar. Apa yang mereka inginkan? Zumo menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Guyi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Masalah utamanya adalah keluarga kerajaan Chu kehilangan muka. Pikirkanlah, keluarga kerajaan Chu telah berusaha keras untuk mengadakan jamuan makan ini. Ini bukan hanya perayaan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu, tetapi juga penobatan Kaisar Chu yang baru. Tokoh-tokoh berpengaruh dari seluruh alam iblis telah datang ke ibu kota untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaisar Chu. Jika kita membiarkan kematian Zhuo Feiyu tanpa hukuman, orang-orang akan mengatakan bahwa keluarga kerajaan Chu tidak kompeten dan divisi Zhaoxing tidak berdaya, dan kita akan menjadi bahan ejekan. Lagi pula, jika masalah ini diabaikan, siapa yang berani datang ke Chu untuk merayakan ulang tahun Kaisar di masa depan? Lin Bai mengangguk sedikit. Meskipun Sekte Guyi adalah sekte teratas di wilayah Sekte Qitian, sekte ini masih tidak dianggap serius di Chu. Alasan mengapa Kaisar Chu setuju untuk membiarkan Sekte Guyi menyelidiki masalah ini terutama untuk menjaga harga diri. Semua orang tahu bahwa Sekte Guyi datang untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu. Membunuh tamu Kaisar akan menjadi provokasi terhadap otoritas kerajaan Chu. Di Chu, otoritas kerajaan tidak dapat ditantang. Sesampainya di aula belakang divisi Zhaoxing, Lin Bai memasuki halaman kecil. Dia melihat bahwa pintu rumah di halaman itu terbuka, dan di dalamnya terdapat papan kayu dengan seorang pria tak bernyawa terbaring di atasnya. Di samping papan itu berdiri seorang pria parubaya dengan wajah muram, gemetar karena marah. Pria ini adalah tetua Tai dari Sekte Guyi, bernama Ning Hong. Setelah kematian Zhuo Feiyu, dia datang untuk menjaga jenazah Zhuo Feiyu. Zumo memperkenalkannya kepada Lin Bai dengan suara rendah. Lin Bai mengangguk dan mengikuti Zumo ke halaman. Zumo melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan berkata, Tetua Ning, mohon. Terima belasungkawa saya. Alis Tetua Ning yang tajam terangkat. Dia melirik Zumo dan berkata dingin, belasungkawa. Anda ingin saya menerima belasungkawa saya. Putra suci Sekte Guyi saya meninggal secara misterius di ibu kota Anda. Bagaimana saya bisa menerima belasungkawa saya? Mudah bagi Anda untuk mengatakannya. Jika kerajaan Chu Anda kehilangan seorang pangeran, saya dapat dengan tenang mengatakan kepada Anda untuk menerima belasungkawa saya. Tetua Ning berbicara, nadanya penuh amarah, jelas sekali marah. Bab 5750 sebuah pedang menembus jantung. Dia mati di tempat. Zumo tahu Tetua Ning sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tidak berdebat dengannya. Tetua Ning, ini putra suci Sekte Tianshui, salah satu dari 5 keluarga dan 7 Sekte Chu. Lin Bai. Dia diperintahkan oleh Yang Mulia Pangeran Chen untuk membantu saya menangkap pembunuh Zhuo Feiyu. Kami datang hari ini untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab kematian Zhuo Feiyu. Zumo berusaha sebaik mungkin untuk menjaga nada bicaranya tetap tenang saat berbicara dengan Ning Hong. Ning Hong melirik Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, jadi Anda adalah putra suci Lin Bai yang terkenal dari Chu. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua Ning, kami semua tidak ingin ini terjadi. Untuk menangkap pelaku sebenarnya secepat mungkin, izinkan kami memeriksa jenazah Zhuo Feiyu. Ning Hong menatap kembali jenazah Zhuo Feiyu, jejak kesedihan muncul di wajahnya. Baiklah, putra suci Lin Bai, silakan lanjutkan. Ning Hong setuju. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Lin Bai mendekati tubuh Zhuo Feiyu. Zhuo Feiyu, dengan wajah tampan dan penampilan yang anggun, adalah seorang pemuda gagah semasa hidupnya. Ia mengenakan jubah brokat dan pakaian yang mewah. Hanya di dadanya terdapat bercak darah. Lin Bai menatap dengan saksama, dan itu jelas luka pedang. Satu pedang menembus jantungnya, membunuhnya seketika. Inilah penyebab kematian Zhuo Feiyu. Lin Bai mengelilingi Zhuo Feiyu, mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama. Zumo bertanya dengan suara rendah, Putra suci Lin Bai, apakah kau memperhatikan sesuatu? Lin Bai menjawab, tidak ada yang istimewa, hanya pedang yang menembus jantung, membunuhnya seketika. Zumo mengangguk dan berkata, para prajurit divisi Zhaoxing telah memeriksanya, dan mereka bahkan mengundang Ye Danyang, kepala alkemis Paviliun Tianji, untuk memeriksanya secara pribadi. Mereka hanya menemukan konsentrasi anggur darah naga yang sangat tinggi di tubuh Zhuo Feiyu, dan tidak ada yang lain. Zhuo Feiyu tidak diracuni. Lin Bai mengangkat alisnya. Ye Danyang sudah memeriksanya. Karena Ye Danyang mengatakan tidak ada keracunan, maka Zhuo Feiyu pasti tidak diracuni. Lin Bai juga merasa aneh. Meskipun anggur darah naga sangat ampuh, bahkan seorang seniman bela diri tingkat buah Dao Tai pun tidak dapat menahan efeknya. Tapi pastinya tidak mungkin Zhuo Feiyu mabuk sampai terbunuh tanpa menyadarinya. Lin Bai berkata, dilihat dari luka pedang ini, sepertinya ditusuk dari depan.
Kalau begitu mudah, entah penyerangnya adalah seseorang yang dikenal Zuo Feiyu. Atau kemampuan pedang penyerangnya sangat cepat, begitu cepat sehingga Zuo Feiyu tidak bisa bereaksi. Mendengar analisis Lin Bai, Zumo mengangguk berulang kali. Putra suci Lin Bai dan saya memiliki pemikiran yang sama, kami berdua curiga ini mungkin pekerjaan orang dalam. Zumo menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Segera, Lin Bai bertanya kepada Tetua Ning Hong, Tetua Ning, bolehkah saya bertanya apakah Sekte Guyi memiliki musuh bebuyutan di wilayah Sekte Kitian? Apakah ada sekte saingan? Sekte seperti Sekte Guyi, yang telah ada selama puluhan ribu tahun, pasti memiliki beberapa musuh bebuyutan di wilayahnya. Lin Bai dan Zumo sama-sama menyimpulkan bahwa seseorang yang dikenal Zuo Feiyu telah membunuhnya, tetapi orang itu kemungkinan besar adalah seorang ahli bela diri dari wilayah Sekte Kitian. Ekspresi Ning Hong menjadi gelap, dan dia berkata, apakah putra suci Lin Bai bermaksud bahwa itu adalah bajingan dari kota tujuh absolut yang melakukannya? Aku sudah lama mengatakan bahwa itu pasti si bajingan kecil Lu Qingjun. Siapa lagi yang akan menyerang Zuo Feiyu selain dia? Lagi pula, si bajingan kecil Lu Qingjun adalah seorang ahli pedang. Jika dia tiba-tiba menyerang, dan Zuo Feiyu sedang mabuk, dia pasti bisa membunuh Zuo Feiyu dengan satu tebasan pedang. Mendengar itu, Lin Bai tercengang. Sekte Guyi dan kota Qijue memiliki permusuhan berdarah. Itu tidak mungkin benar. Bukankah kota Qijue memiliki permusuhan dengan Sekte Jinglong? Sepertinya kota Qijue memiliki musuh di semua sisi di wilayah Sekte Kitian. Permusuhan dengan Sekte Jinglong, dan juga dengan Sekte Guyi. Lin Bai buru-buru berkata, mungkin bukan Lu Qingjun. Bukankah Sekte Guyi memiliki musuh lain? Tetua Ning Hong, dengan janggutnya berdiri tegak dan matanya melebar, meraung, di wilayah Sekte Kitian, Sekte Guyi hanya memiliki kota Qijue sebagai musuh. Jika putra suci Lin Bai menyimpulkan itu adalah musuh, maka itu pasti Lu Qingjun. Saya mendesak divisi Zhaoxing untuk segera mengirim pasukan untuk menangkap Lu Qingjun. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Jika divisi Zhaoxing tidak bertindak, maka Sekte Guyi akan melakukannya sendiri. Tetua Ning Hong sangat marah, tampak seolah-olah dia akan menyerbu keluar dan melawan kota Qijue sampai mati. Zumo dengan cepat menarik Tetua Ning Hong kembali, mendesaknya untuk tidak bertindak impulsif. Jika kota tujuh absolut dan Sekte Guyi bertempur di ibu kota, masalahnya hanya akan lebih besar. Tetua Ning, jangan bertindak impulsif. Saran Lin Bai. Ning Hong berkata kepada Lin Bai, putra suci Lin Bai, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Lu Qingjun dari kota tujuh absolut adalah pendekar pedang ulung, dan Zuo Feiyu meninggal karena luka pedang. Lin Bai berkata, itu tidak berarti Lu Qingjun bertanggung jawab. Ning Hong berkata, meskipun saya tidak berlatih ilmu pedang, saya dapat langsung tahu bahwa luka pedang di dada Zuo Feiyu berasal dari teknik rahasia kota tujuh absolut, teknik pedang cahaya ilahi. Saya sudah melaporkan ini ke divisi Zhaoxing. Kata Ning Hong kepada Lin Bai. Lin Bai sedikit mengerutkan kening dan menatap Zumo. Zumo menjelaskan dengan suara rendah, Tetua Ning memang mengatakan bahwa luka Zuo Feiyu sangat mirip dengan teknik rahasia kota tujuh absolut, pedang cahaya ilahi. Tetapi kita bukanlah seniman bela diri dari wilayah Sekte Kitian, dan kita juga tidak memahami pedang cahaya ilahi. Bagaimana kita bisa menangkap Lu Qingjun hanya berdasarkan perkataannya? Lu Qingjun adalah putra suci kota tujuh absolut. Jika kita menangkapnya tanpa alasan yang tepat, kota tujuh absolut kemungkinan akan membuat keributan di hadapan Kaisar Chu, dan divisi Zhaoxing kita tidak akan pernah tenang. Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba mengerti. Kata-kata Zumo masuk akal, bagaimana mereka bisa menangkap Lu Qingjun hanya berdasarkan perkataan Ning Hong. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua Ning, pada akhirnya, ini semua hanyalah dugaanmu. Tanpa bukti, kita tidak bisa menangkap Lu Qingjun. Ning Hong marah dan berkata dingin, kau baru saja mengatakan bahwa Zuo Feiyu meninggal di tangan seorang kenalan, jadi itu pasti Lu Qingjun. Lin Bai tersenyum getir, aku sedang menyelidiki, aku hanya menebak, aku tidak punya bukti. Ning Hong menunjuk Lin Bai dan Zumo, menggertakkan giginya dan berkata, kalian bersekongkol dengan kota tujuh absolut untuk membunuh putra suci Sekte Guyiku, dan sekarang kalian melindungi Lu Qingjun. Tunggu saja, Sekte Guyiku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ning Hong meraung berulang kali. Tetua Sekte Guyi bersikeras bahwa Lu Qingjunlah yang melakukannya, dan tidak ada alasan apapun yang dapat meyakinkannya. Lin Bai cukup gelisah. Tuan Zumo, saya serahkan tempat ini kepada Anda. Saya akan pergi ke Istana Bulan untuk melihat-lihat. Baiklah. Zumo tetap tinggal untuk menenangkan Tetua Ning Hong, sementara Lin Bai meninggalkan divisi Zhaoxing dan langsung menuju Istana Bulan. Lu Qingjun, kakak Lu, kalian dalam masalah.
Lin Bai berkata dengan senyum masam saat dia berjalan keluar dari divisi Zhaoxing. Para tetua sekte Guiyi bersikeras bahwa Zuo Feiyu memiliki teknik pedang cahaya ilahi, rahasia dari 7 kota maut. Meskipun tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Lu Qingjun bertanggung jawab, masalah ini telah menjeratnya.